Halo, selamat datang kembali di channel Ryuzi. Di video kali ini kita akan membahas kembali manhwa It's Over the Queen of Rice, Husband is Actuality Invisible. Tapi seperti biasa alangkah baiknya tekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu agar Mimin semangat membuat videonya. Dan tanpa basa-basi lagi kita ke alur ceritanya. Di part sebelumnya, kita diperlihatkan Kyotian yang pergi dengan sangat cepat bersama Yang Ming dan Dao ketika mendengar jika babinya menghilang. Di tengah jalan, Yang Ming meminta Kyotian untuk tenang karena mungkin ada kesalahpahaman. Dao menyetujui saran Yang Ming dan meminta Kyotian untuk terbang sedikit lebih lambat. Kyotian menyuruh mereka berdua untuk tetap diam. Setelah itu, Kyotian mendengar suara dari orang-orang ras Blood Strike yang sedang membicarakan tentang Sha Yuan yang tidak tahu banyak tentang urusan mereka dan Luo Tao Tian. Benar saja, itu adalah ras Blood Strike lagi. Jika aku tidak memasukkan kalian semua ke dalam panci, aku tidak bisa meminta maaf pada babiku, ucap pikiran Kyotian yang emosi. Di tempat lain, Zhan Zizi lega karena dirinya telah menyembunyikan kapal perang dalam formasi dan menggunakan formasi kebingungan untuk mensimulasikan pemandangan kapal perang yang terbang menjauh. Zhan Zizi mengatakan kepada Zhan Zuo jika formasinya sudah diatur. Zhan Zuo langsung mengaktifkan formasinya dan seketika area tersebut langsung diselimuti oleh formasi tersebut. Setelah memulai formasi, itu tidak hanya dapat menyembunyikan keberadaan kita, tetapi juga menyimpan data jejak pertempuran untuk pengujian. Zhan Zizi, berdasarkan hasil pertempuran, simpulkan apa yang terjadi pada kedua permaisuri barusan. Dilihat dari situasi pertarungan tadi, orang dari ras iblis suci, paksaan kaisar bahkan lebih keterlaluan daripada kaisar iblis suci, dan dia bisa langsung menekanku. Tidak hanya itu, kami juga menemukan darah kaisar ortodok umat manusia. Jika hasil dari aura medan perang benar, wakil komandan, aku bahkan tidak berani membayangkan kontribusi besar kali ini. Hanya saja permaisuri ini terlalu berlebihan. Permaisuri kaisar naga yang kita lacak belum ditemukan, dan dua ikan besar baru telah muncul. Ini sangat menarik. Sayang sekali beberapa orang ras hilang. Zhan Zizi berkata, wakil komandan, tidak perlu sedih. Semua orang akan mengingat pengorbanan mereka setelah melalui perang yang hebat. Lebih baik semua orang makan dan minum bersama untuk menjaga kesehatan kalian. Selain itu, menurutku babi ini cukup enak. Kau benar, mari kita makan enak. Setelah itu, babi tersebut langsung diangkat dan ditaburi sebuah bumbu. Zhan Zuo dan para bawahannya sudah tidak sabar untuk menyantap babi tersebut. Di saat akan menyantapnya, tiba-tiba ada bawahannya yang berkata, wakil komandan, permaisuri klan iblis suci memiliki sekitar 50% dari kekuatan penindas pada kekuatan tempur kita, dan kekuatan pengekang 3 kali lipat. Permaisuri ras manusia meningkatkan kemampuan permaisuri ras iblis suci. Tidak hanya kekuatan mereka benar-benar cocok dan menyatu, tetapi mereka juga dapat memperkuat satu sama lain, meningkat menjadi 200%. Hal yang paling menakutkan adalah jika menambahkan data kekuatan permaisuri kaisar naga, itu akan menjadi 300%. Zhan Zuo kaget dan mengatakan, tidak. Kita tidak bisa membiarkan mereka pergi ke medan perang. Ketika mereka pergi ke medan perang, kita semua akan berakhir. Tidak, kita harus menemukan cara untuk menjatuhkan kedua permaisuri ini. Bertarung langsung, kita bukan lawannya, dan kita telah terekspos. Mereka pasti akan dijaga dengan ketat, dan tidak mungkin untuk menyerang diam-diam. Wakil komandan, apa tidak sebaiknya kita beritahu bos? Tidak, ketika bos meminta kita untuk turun, dia menyuruh kita untuk tenang dan berhati-hati. Alhasil, 1 hari belum berlalu, dan berakhir menyodok keranjang besar itu. Apakah kalian ingin dimarahi?
Zanzuo melihat ke arah babi tersebut. Zanzuo ingat ketika Xiaoyan mencuri babi tersebut sambil mengatakan nama Qiuetian. Zanzuo tersenyum dan mengatakan, aku ingin membuat terobosan pada pria yang disebut oleh wanita gila dari ras iblis. Permaisuri ras iblis suci ini secara pribadi terbang ke sana dengan seekor babi untuk pria yang dia ucapkan. Dia kehilangan kesabaran ketika aku membunuh seekor babi, yang menunjukkan bahwa dia sangat mencintai pria itu. Kita hanya perlu menemukan dan menangkap pucak kecil itu. Permaisuri bodoh seperti dia, yang mencintai pria cantik dan tidak mencintai negara, mudah untuk kita manipulasi. Zhang Zizi memuji ide Zanzuo yang begitu sempurna di saat situasinya sedang kacau. Setelah itu, Zanzuo mengambil sebuah ginjal panggang dan memberikannya kepada Zhang Zizi. Zanzuo mengatakan kepada para bawahannya, jika setelah makan, mereka harus bersiap untuk melancarkan rencananya. Tiba-tiba, formasi yang mengelilingi wilayah tersebut pecah. Dan ternyata itu adalah perbuatan Qiuetian. Qiuetian kaget setelah melihat babinya yang sudah terpanggang. Zanzuo menanyakan apa yang terjadi. Mengapa formasinya hancur? Mungkin ada yang tidak beres saat mengatur formasi. Zhang Zizi menjawab, tidak mungkin. Untuk menghindari situasi yang tidak terduga. Ketika aku mengatur formasi kali ini, aku sengaja meningkatkan intensitasnya. Lebih banyak batu spiritual telah diinvestasikan, digandakan sepenuhnya. Zanzuo menyuruh para bawahannya untuk bersiap siaga, karena Zanzuo khawatir kekuatan lawannya yang sekarang tidak mungkin lemah. Qiuetian menghela nafasnya dan mengatakan, sekarang kalian masih ingin berbicara tentang kekhawatiranku. Hanya terlalu khawatir, ras Bloodstrike telah datang untukku. Mereka muncul dan mencuri babi-babiku. Dia juga dengan sengaja mengungkap jejak dan meminta wali kota-kota Qingyan untuk memberitahuku secara pribadi, hanya untuk memikatku. Mungkin ini kesalahpahaman. Bagaimanapun, ras Bloodstrike ini tidak memiliki keluhan terhadap Anda. Jadi mengapa mereka harus menargetkan Anda? Entahlah, pasti ada kebenaran tak diketahui yang tersembunyi di dalamnya. Tapi bukti mereka melawanku adalah nomor 998. Babi Qingyan ini menggunakan rasa asli yang paling sempurna. Dan metode memasak favoritku, memanggang babi utuh dengan arang. Mereka tidak hanya tahu babi mana yang menjadi favoritku, tetapi mereka juga tahu seleraku, yang menunjukkan betapa mengerikannya sistem kecerdasan mereka. Qiuetian berpikir, baunya enak banget. Kayaknya pakai bumbu yang belum pernah aku cium. Tidak, sekarang bukan waktunya untuk makan. Sial, mengetahui aku datang, dan dengan sengaja mengalihkan perhatianku dengan makanan. Qiuetian menanyakan kepada Yang Ming dan Dao, jika bukan untuk melawanku, mengapa formasi ini dibuat? Mengapa? Aku hanya ingin melakukan sesuatu yang baik setiap hari. Menjadi pangeran Qiu yang baik dan penuh kasih. Mengapa orang-orang selalu ingin menyakitiku? Yang Ming dan Dao menjawab, kelompok ras Bloodstrike ini terlalu menakutkan. Pikiran mereka juga sangat kejam. Jangan biarkan mereka hidup. Zanzuo melihat ke arah Dao. Setelah itu, Zanzuo menanyakan kepada Zhang Zizi, apakah kamu memperhatikan lelaki tua itu? Sepertinya dia berasal dari ras naga suci. Zhang Zizi menjawab, melihatnya secara kasar. Sepertinya itu memang ras naga suci, tapi rasanya sangat aneh. Dia sepertinya tidak memiliki tubuh, melainkan tubuh yang kental dengan aura. Zanzuo menanyakan apakah Zhang Zizi yakin. Tentu, itu pasti benar. Tidak heran jika di alam iblis suci akan ada ras naga suci. Ini mungkin roh naga yang tersisa dari masa lalu. Karena jiwanya kuat, ia dapat diringkas menjadi tubuh roh naga seperti itu. Namun, tubuh roh naga murni tidak kuat. Dan bukan tidak mungkin untuk menghadapinya. Aku akan menyesuaikan formasi dan menutupnya.
sehingga pertempuran tidak akan mengganggu kepergian permaisuri. Dan itu juga akan meningkatkan efektivitas tempur kita. Namun, tingkat penipisan batu roh beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Jadi kita harus segera mengambil keputusan. Setelah itu, formasi tersebut langsung diaktifkan. Coba lihat, formasi sudah disiapkan jauh-jauh hari. Dan saat kita bertemu, langsung diaktifkan. Mereka telah menulis kata-kata berurusan dengan Kyotan di dahi mereka. Pergi dan kalahkan mereka sepenuhnya. Langsung menggunakan gerakan besar, yaitu teknik serangan gabungan yang telah dilatih akhir-akhir ini. Mereka berdua langsung terdiam ketika Kyotan menyuruh mereka untuk menggunakan teknik gabungan. Yang Ming berkata, "Tuan Pangeran, aksi dan selokan masih dibahas. Apakah itu?" Kyotan mengatakan, "Tidak, waktu tidak menungguku. Tidak ada waktu untuk berdiskusi sekarang. Pastikan untuk menggunakan suara yang paling kuat dan paling keras untuk berteriak. Biarkan para penjahat itu mengerti bahwa pada saat ini keadilan ada di sini. Pergilah." Setelah itu, Yang Ming mengumpulkan auranya di tubuhnya. Dan Yang Ming berubah menjadi besar hingga bajunya hancur. Yang Ming menggunakan teknik gabungan, dan Yang Ming yang akan membentuk tubuh. Dao berubah ke wujud naganya, dan Dao akan berubah menjadi bentuk armor. Setelah itu, Dao masuk ke tubuh Yang Ming, dan Yang Ming langsung diselimuti oleh armor Dao. Teknik gabungan pun telah berhasil. Mereka bertiga kaget dengan teknik gabungan antara Yang Ming dan Dao. Kyotan takjub dengan teknik gabungan tersebut. Yang Ming berpose sebelum bertarung. Para bawahan Zanzuo ketawa ketika melihat pose Yang Ming. Yang Ming emosi dan menanyakan apakah mereka sudah cukup tertawanya. Zanzuo menyuruh para bawahannya untuk menyebar. Dan setelah itu Yang Ming langsung melancarkan serangannya. Zanzuo menyuruh para bawahannya untuk menyerang Yang Ming dari atas. Yang Ming emosi dengan Zanzuo, dan Dao menyuruh Yang Ming untuk menghajarnya. Yang Ming langsung menyerang Zanzuo, dan Zanzuo mengeluarkan sebuah teknik untuk menahannya. Setelah menerima serangan Yang Ming, Zanzuo langsung terpental ke tanah. Zanzuo berusaha untuk bangun kembali. Setelah bangun, Zanzuo kaget dengan kekuatan Yang Ming yang begitu besar. Yang Ming sedang menghadapi para bawahannya Zanzuo. Zhan Zizi dan para bawahannya menyerang Yang Ming untuk berusaha menyelamatkan Zanzuo. Tetapi Yang Ming langsung menyerang mereka semua. Setelah itu Yang Ming datang ke arah Zanzuo, dan Yang Ming langsung menginjaknya. Di sisi lain, Kyotan sedang bersedih ketika melihat babinya yang sudah terpanggang. Nomor 998. Kamu benar-benar mati dengan mengenaskan. Maaf, aku tidak bisa melindungimu dengan baik, dan tidak bisa membiarkanmu pergi ke meja makan dengan postur paling sempurna. Jangan khawatir, orang-orang ini akan mendapatkan hukuman yang pantas mereka terima. Ini nomor 998 yang berbicara padaku. Aku akan menikmati semua tentangmu. Beristirahatlah dengan tenang. Nomor 998. Kembali ke pertarungan. Yang Ming mengangkat kakinya. Dan ternyata Zanzuo masih bisa selamat setelah diinjak oleh Yang Ming. Zanzuo langsung melompat keluar dari tempat tersebut. Zanzuo mengeluarkan batu bening blood kristal dan mengatakan, "Cukup, kami adalah ras blood strike, petarung yang mulia dan pantang menyerah. Dan tujuan kami adalah mati dalam pertempuran dengan bermartabat. Alih-alih dipermalukan di sini oleh ras manusia rendahan sepertimu, mengandalkan restu dari roh naga ras naga suci. Aku benar-benar tidak menyangka akan ada orang yang begitu kuat di alam iblis suci. Pantas saja Zhan Yiqin ingin bersembunyi dan tidak ingin keluar." Zanzuo berpikir, selanjutnya, biarkan kartu andalan ras blood strike kita meledak dengan cahaya yang menyala-nyala di dunia tingkat menengah ini. Bos, kamu harus berhati-hati. Bahkan jika kau menghentikannya sekarang,
sudah terlambat. Yaming hanya terdiam sambil melihat ke arah Zanzuo. Zanzuo berpikir apakah Yaming benar-benar tidak takut mati. Setelah itu, batu tersebut langsung diambil oleh Qiudian. Qiudian mengatakan, "Kau juga memiliki hal yang menarik di tubuhmu. Aku selalu memikirkannya sejak aku memakannya terakhir kali." Setelah itu, Qiudian langsung menggigit batu tersebut. Kombinasi rasa ini luar biasa. Apakah ada lagi? Aku ingin meledakkan Burning Blood Crystal, seperti prajurit Bloodstrike sejati, dalam api yang cemerlang, mati dengan kehormatan dan keberanian. Kenapa manusia tak berguna ini bisa menekan Burning Blood Crystal? Apalagi dia menggigitnya. Apakah kau tahu seberapa besar bahaya gigitan ini terhadap ras Bloodstrike kita? Qiudian merasakan jika batu tersebut akan meledak. Zanzuo juga tahu jika batu itu akan meledak. Qiudian langsung melempar batunya ke dalam mulutnya, lalu menelannya. Dan Qiudian langsung mengeluarkan sebuah asap putih dari mulutnya. Qiudian mengatakan jika batu itu sangat keren. Makan, dimakan. Setelah memakan seluruh Burning Blood Crystal, Burning Blood Crystal meledak di perutnya, dan tidak ada yang salah dengannya. Dan bilang keren, apakah orang ini benar-benar manusia? Tunggu, apakah pria ini mengatakan bahwa dia memakan Burning Blood Crystal terakhir kali? Zhang Zizi menanyakan apakah Zhang Yiqin mati di tangan Qiudian. Zhang Yiqin, maksudmu ras Bloodstrike sebelumnya? Jangan bicara omong kosong. Aku sama sekali tidak membunuhnya. Jelas itu adalah moralnya sendiri. Dia tidak mau menerima reformasi dan pendidikan ulang. Dan jiwanya runtuh dan mati. Ada banyak ras Bloodstrike lainnya yang bunuh diri. Jangan salahkan orang baik. Orang ini bukan ras manusia. Dia adalah iblis. Dia bisa membuat jiwa prajurit tangguh Bloodstrike runtuh dan mati. Siksaan menyedihkan macam apa yang diderita sebelum dia meninggal. Setelah itu, mereka semua telah ditangkap oleh Qiudian. Dao berpikir, Tuan Qiu sangat baik padamu. Dia hanya menghapus kultivasimu. Jika tidak, aku akan menghancurkanmu menjadi abu. Membuatku kehilangan muka sebesar itu. Sialan. Zanzuo mengatakan kepada para bawahannya melalui telepati. Jika prajurit ras Bloodstrike tidak akan pernah menyerah. Para bawahan Zanzuo sedang melihat ke suatu arah. Dan ternyata di depan mereka ada Qiudian yang sedang memanggang babi. Qiudian keenakan dengan rasa daging babi tersebut. Aroma daging tersebut menyebar ke arah Zanzuo dan para bawahannya. Zanzuo mencium aroma tersebut dan berpikir, tentara bisa dibunuh, bukan dipermalukan. Itu hanya babi panggang. Zanzuo dan para bawahannya ngiler setelah mencium bau daging babinya yang sangat enak. Qiudian menanyakan kepada Zanzuo, apakah Zanzuo lapar? Apakah Zanzuo ingin menjilat dan mencicipinya? Zanzuo emosi dan mengatakan, bunuh aku. Bunuh aku jika kamu punya nyali. Bunuh aku cepat. Apakah kamu melihatnya? Terburu-buru. Dia sedang terburu-buru. Tidak tahan dengan godaan sekecil itu. Tidak heran mereka datang untuk mencuri babi. Tingkat moral dan pendidikan ideologi ras Bloodstrike sangat buruk. Apakah kalian layak disebut prajurit yang mulia? Ini jelas sekelompok penjahat yang pergi ke medan perang. Tidak, aku benar-benar tidak tahan lagi. Mereka harus menebus kesalahan mereka. Bawa mereka dan pergi ke Gunung Qingyan. Tidak baik menyinggung siapapun, tapi kalian malah menyinggung Pangeran Qiu. Sudah waktunya untuk mengalami hidup serasa kematian, ucap pikiran Yaming dan Dao. Beberapa saat kemudian, setelah sampai di Gunung Qingyan, Qiudian langsung menyuruh mereka semua untuk berlutut dan bersujud untuk meminta maaf kepada para babi. Mereka semua kaget dengan apa yang baru saja Qiudian katakan. Zanzuo bertanya,
Kau membiarkan prajurit ras prostrek meminta maaf kepada seorang binatang? Setelah itu, Gyotan langsung menampar Zanzuo dan mengatakan, nomor 997 adalah seorang ibu. Awalnya, aku berencana membiarkan nomor 998 menyaksikan kelahiran anaknya dan berjalan ke meja makan malam reuni besar tahun baru dengan suasana hati yang gembira. Gyotan memegang kepala Zanzuo dan mengatakan, karena kau saat ingin berurusan dengan babiku dan menghancurkan keluarga yang semula bahagia. Kejahatan itu keji. Kau harus meminta maaf walau kau tidak mau. Mungkin pembahasan kali ini cukup sampai di sini terlebih dahulu. Dan sampai jumpa di next video.